didukung oleh seorang pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Slamet ditemukan meninggal. Tanah ambles yang terjadi di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah membentuk lubang besar. Lubang besar tersebut kini mengancam akses transportasi. Pemain Persib Bandung, Tom Hai, mendapat ancaman usai pertandingan melawan Persija Jakarta pada Minggu lalu. Bertemu dengan dua tersangka atas kasus fitnah ijazah, Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut bisa jadi jalan untuk restoratif justice. Kementerian Luar Negeri mengungkap komunikasi dengan warga negara Indonesia di Iran masih mengalami kesulitan di tengah situasi yang terus memanas. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 5 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini hanya di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Saudara, polisi menangkap supir yang diduga terlibat dalam penggelapan mobil ekspedisi saat melintas di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat membawa kabur barang bukti. Satlantas Polres Subang menangkap terduga pelaku setelah posisi kendaraan yang dibawa kabur terdeteksi sistem pelacakan GPS. Kejadian bermula saat sebuah perusahaan di Depok mengecek kendaraan operasional untuk pengiriman barang. Satu unit mobil tidak kembali ke gudang dan supir tidak dapat dihubungi. Terduga pelaku beserta mobil ekspedisi kini diserahkan ke Polres Metro Depok. Dari Polres Depok dan kita langsung tindak lanjuti. Kemudian kita akhirnya menemukan terduga pelaku dan melakukan penyekatan hingga akhirnya pelaku diamankan tanpa perlawanan. Selanjutnya pelaku kita amankan di Satreskrim. Diduga tak terima ditegur, seorang guru SMK di Jambi dikeroyok sejumlah siswanya di lingkungan sekolah. Insiden ini berawal saat guru menegur salah satu siswa yang meneriakkan kata-kata tidak pantas di lingkungan sekolah. Namun siswa tersebut justru tersinggung mendapat teguran dari guru sehingga membalas teguran guru tersebut dengan kalimat yang tak pantas. Merasa ditantang, guru tersebut secara refleks menampar salah satu siswa sehingga memicu kemarahan siswa-siswa yang lain. Sehingga terjadilah aksi pengeroyokan oleh sejumlah siswa terhadap guru. Menanggapi kejadian ini, Gubernur Jambi menyayangkan aksi adu jotos yang dinilai telah mencoreng dunia pendidikan. Nah, saya ingin memang masalah ini tidak melebar kemana-mana, ya. Ya kalau gurunya salah, ya kita akan bersanksi. Tapi namun demikian juga tidak boleh juga anak-anak kita, anak-anak sekolah SMA, SMK itu menghakimi gurunya, karena itu juga mencoreng dunia pendidikan, gitu kan. Saudara, dosen yang meludahi kasir swalayan di Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan menjadi tersangka.
Penetapan tersangka dilakukan usai polisi memeriksa 4 saksi dan gelar perkara. Namun polisi tidak menahan tersangka. Dosen tersebut juga dipecat oleh pihak kampus. Untuk dosen ini sesuai dengan pasal 315 untuk KUHP lama, kemudian untuk KUHP baru 436 itu tidak dilakukan penahanan karena dengan ancaman hukuman 6 bulan. Informasi lain, saudara, polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal di Lampung. 2 orang pelaku ditangkap. Berawal dari laporan masyarakat, anggota PKP 308 Polsek Terbanggi menggerebek sebuah rumah di wilayah Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Salah satu pelaku yang merupakan pemilik rumah diduga sebagai perakit senjata. Sementara satu pelaku lainnya diduga sebagai pemilik senjata api ilegal. Berhasil mengamankan 2 pelaku yang diduga menyimpan dan merakit senjata api jenis Colt, yang kami amankan 2 orang pelaku di TKP. Salah satu peran pemilik senpi, kemudian yang satunya yang merakit atau merangkai dengan didukung alat. Saudara, pemain Persib Bandung Tom Hai mendapat ancaman usai pertandingan melawan Persija Jakarta pada minggu lalu. Polisi mengetahui adanya ancaman tersebut dan meminta Hai segera membuat laporan resmi. Laga panas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada minggu sore lalu berimbas keluar lapangan hijau. Usai Maung Bandung menang 1-0, gelandang Persib Tom Hai mendapat ancaman kematian. Lewat akun Instagramnya, Hai mengatakan, "Saya ingin dengan hormat meminta orang-orang yang mengirim ucapan kematian dan pesan mengenaskan kepada keluarga saya untuk berhenti. Sepak bola tidak boleh sampai sejauh itu," ungkap Hai. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umum Muhtar mengecam keras adanya dugaan ancaman pembunuhan terhadap Tom Hai dan keluarganya. Umum meminta kepolisian untuk mengusut tuntas siapa yang melakukan ancaman pembunuhan tersebut. Saya pun juga berpikir apa dilaporkan atau tidak ya, tapi ini supaya untuk jadi efek jarak ya kepada semua orang yang berbuat, yang selalu besar-besaran berita dan tidak benar. Nah, itu juga kan membohongi publik. Sebetulnya harus diberikan tindakan. Polda Jabar hingga kini belum menerima laporan kepolisian dari Tom Hai. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan mengimbau Tom Hai segera membuat laporan ke pihak kepolisian atas ancaman pembunuhan tersebut. Dan kami juga memonitoring ini dari berbagai platform dan pernyataan. Namun sampai saat ini kami telah mengecek di beberapa sentra pelayanan kami di kepolisian, baik itu SPKT Polda maupun Polrestabes. Sampai saat ini bersangkutan belum ada informasi untuk melaporkan ancaman tersebut. Rivalitas dalam sepak bola menambah bumbu drama di lapangan hijau. Namun di luar itu, semua pihak harus membangun lingkungan sepak bola yang baik demi masa depan sepak bola Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Pemain Persib Tom Hai mengaku mendapat ancaman usai pertandingan melawan Persija Jakarta pada minggu lalu. Manajemen Persib Bandung meminta polisi mengusut tuntas pelaku pengancaman tersebut. Lalu bagaimana polisi dalam menanggapi kasus ini? Sudah bersama kami melalui sambungan daring, ada Kabid Humas Polda Jawa Barat, ada Kombes Hendra Rohmawan. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam, Valen. Iya, Pak. Jadi Tom Hai sudah membuat laporan apa belum? Sampai sejauh ini tadi ketika dari teman-teman Kompas menghubungi kami juga akhirnya proaktif menghubungi Polrestabes dan juga SPKT Polda Jabar. Ya memang ini sampai saat ini secara resmi belum ada laporan kepada kami, tetapi selayaknya kami memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya beberapa yang viral ini, kami juga sudah telusuri, Mbak Valen, bahwa ini ada beberapa postingan-postingan yang pro kontra ya, di mana
dari pernyataan Tom Hai tadi sudah disampaikan oleh teman-teman redaksi Kompas bahwa di sini banyak komentar-komentar yang negatif juga menyerang Tom Hai, tapi juga ada yang mendukung gitu ya. Nah ini dan itu akan menambah persoalan lagi karena di situ akan ada ujaran kebencian ya, kemudian juga tentu saja dari apa yang disampaikan oleh Tom Hai tadi ini dan juga komentar-komentar yang masuk ke dalam media sosial ini akan bisa dijerat dengan pasal Undang-Undang 29 ya, pasal 29 Undang-Undang ITE tadi itu, di mana setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah ini tentu saja pasal yang bisa menjerat kepada siapa yang mengancam dari keluarga Tom Hai tadi dan juga akun-akun yang menyerang juga di medsos saat ini bahkan menuju ke SARA. Nah ini sehingga kami proaktif juga saya tim Mbak Valen, kita juga akan telusuri beberapa postingan-postingan dan akun-akun ini. Nah kita harapkan untuk bijak bermedia sosial karena jarimu adalah harimaumu dan tentu saja kita memang ini bukan delik aduan ya Mbak Valen ya. Oh, Ini sebenarnya oke. tidak bukan delik aduan ya, kita juga proaktif tetapi endingnya tetap ketika kita mau proses sidik ya tentu harus ada dari pernyataan atau dari pemeriksaan dari korban ya karena tanpa ada pernyataan dari mereka berarti tidak ada proses hukum yang berjalan, demikian Mbak Valen. Oke, berarti kalau akan memeriksa korban, artinya korban ini memang harus melapor ya Pak ya? Ya, setidaknya nanti akan kita lakukan pemeriksaan, dia harus mau dan memberikan pernyataan secara resmi kepada kepolisian gitu. Oke, monitoring juga sudah dilakukan oleh polisi. Tapi Pak, ancaman ini berulang tidak sih Pak? Artinya bisa terdeteksi dari berapa akun begitu? Kalau untuk yang kepada akun Tom Hai dan keluarganya ini kami malah belum mendapatkan ya, mungkin secara privat itu. Tetapi posting-postingan yang komentar ini malah semakin memperkeruh ya Mbak Valen. Karena tadi ada saya katakan ada sampai kepada hate speech ya, ujaran kebencian kepada suku dan sebagainya ini kami harapkan dengan adanya informasi ini Bapak ada media Kompas ini juga didengar dan dibaca oleh mereka sehingga tidak memperkeruh suasana ini sehingga nanti korban-korban daripada proses sidik undang-undang ITE semakin banyak ini Mbak Valen ya karena ini semakin ramai di media sosial dan kita harus sampaikan pada mereka bahwa media sosial ini bukan sesuatu yang privat tetapi publik ya justru malah terlihat oleh publik, demikian penyampaian kami Mbak Valen. Iya, Pak Kabid, koordinasi dengan Persib sampai sekarang seperti apa? Karena Persib kan juga minta agar ancaman Tom Haye ini diusut ya. Ya, pernyataan secara lisan ya dan secara koordinasi kami belum mendapatkan, tapi kami tetap proaktif untuk pelayanan kepada masyarakat. Demikian Mbak Valen. Oke, Pak ini kan pasti untuk menjunjung sportivitas itu harus ada dari setiap lini, terutama dari supporter selaku pemain ke-11 untuk mengindahkan lagi untuk dunia olahraga terutama sepak bola. Ada himbauankah Pak untuk supporter sepak bola terkait kasus ini? Ya memang kita pahami bahwa netizen jurnalisme kita Indonesia ini ya termasuk netizen yang ya kurang beradab lah gitu ya. Tentu saja ini jadi penyemangat kita untuk selalu menghimbau, mengedukasi, meliterasi bahwa ini sepak bola adalah peradaban bangsa Indonesia juga. Ketika nanti peradaban ini dikotori oleh komentar-komentar yang negatif, aksi-aksi vandalisme yang di lapangan karena pasca kegiatan di Persib dengan Persija di Bandung ini beberapa tempat di Cirebon, di Karawang ini ada aksi-aksi vandalisme dan bentrokan dengan supporter Mbak Valen. Dan ini memang tidak kita ekspos tapi ini akan kita menjadi evaluasi buat kita bersama dan harapan kita masyarakat untuk bisa menahan diri di ruang publik utamanya di media sosial. Demikian, terima kasih. Oke, Pak ada potensi dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Berarti kalau nanti sudah semua terusut, semua akun ini tanpa terkecuali dapat dikenakan pidana ya Pak ya? Ya, saya kira demikian karena jelas pasalnya, undang-undangnya dan proses hukumnya juga jelas. Saya kira sudah banyak contoh yang telah terjadi sehingga menjadi mengedukasi buat mereka.
Ancaman bagi pelaku pengancamannya berapa lama penjara, Pak? Ya bisa ada 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan yang 9 tahun. Ini bervariasi terhadap tergantung dari beberapa komen dan beberapa kali dia melakukan postingan, demikian Mbak Valen. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan. Salam sehat selalu Pak, terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda mengenai PSSI yang mengapresiasi kesiapan Herdman yang mengenal jauh timnas Indonesia sebelum dirinya resmi dikenalkan ke publik. There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. That's the mission. Every day I wake up, every day I get out of bed, everything I'll be thinking about other than my family will be qualifying this team for a World Cup, putting the steps in place. Saudara, PSSI mengapresiasi kesiapan Herdman yang mengenal jauh timnas Indonesia sebelum dirinya resmi dikenalkan ke publik. Usai resmi ditunjuk sebagai pelatih, Herdman akui berambisi membawa timnas ke Piala Dunia. Kick-off John Herdman bagi timnas Indonesia dimulai. Upaya membangkitkan kembali gairah skuad Garuda dipaparkan John Herdman saat diperkenalkan ke publik sebagai pelatih timnas Indonesia. Ambisi John Herdman membawa timnas yang berada di peringkat 122 FIFA tembus Piala Dunia. Bagi Herdman, ambisi tersebut bukan mustahil. Ia menggambarkan bagaimana saat melatih tim putra dan putri Kanada yang akhirnya tembus Piala Dunia. And I want to be here when this country takes that step. I was there in Canada when we took our step. For the women and the men, I want to be here. This is one of the most exciting opportunities in world football. It's not about ranking. It's not about these teams had better players or you could do this at this World Cup. There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. That's the mission. Every day I wake up, every day I get out of bed, everything I'll be thinking about other than my family will be qualifying this team for a World Cup, putting the steps in place. Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji bilang Herdman sudah mengevaluasi kegagalan timnas di kualifikasi Piala Dunia. Herdman juga telah memberi masukan pada PSSI. Dan baiknya si John sendiri ternyata dia sudah mengikuti itu semua apa yang saya sampaikan, dan dia langsung menyampaikan kepada saya, Pak Marji, inilah kemarin itu kekurangannya. Harusnya balance-nya itu dilakukan. Sehingga semua menurut saya saya apresiasi dan saya surprise lah apa yang disampaikan John kepada saya. Mudah-mudahan ini aura positif gitu. Mudah-mudahan aura positif, tetapi tetap harus kita mulai dari tahapan-tahapan tadi. Melihat catatan positif Herdman menangani tim di level internasional, menambah kepercayaan diri timnas Indonesia dalam menatap Piala Dunia. Analis sepak bola M. Kusnaidi mengingatkan agar semua pihak jangan menghakimi Herdman ketika masih berproses membangun timnas Indonesia. Kita tidak boleh menghakimi pelatih hanya dari sasaran antara.
kita harus berikan ruang bagi dia untuk beradaptasi, untuk melihat, untuk menerapkan konsepnya sebelum membuat judgement yang menyeluruh di target utama. Nah, ini kita harus mulai memikirkan itu secara secara komprehensif. Jangan mengulangi kesalahan di kesempatan sebelumnya di mana kita menghakimi pelatih di tengah jalan akhirnya malah berantakan semua. John Herdman dalam proses membangun kembali timnas Indonesia usai tak lolos Piala Dunia. Dukungan federasi hingga pemain diperlukan agar mimpi Garuda tembus Piala Dunia bisa terwujud. Tim Liputan Kompas TV. Dengan segudang prestasi yang dimiliki Herdman, mampukah ia membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia? Kita akan bahas bersama dengan ex pemain timnas era 90-an, Indrianto Nugroho. Selamat malam, Bung Nunung. Ya, selamat malam Mbak Valen. Oke, hari ini Herdman baru dikenalkan, tapi sudah ada rencana yang terstruktur tampaknya. Nah, bagi seorang pemain melihat pelatih seperti ini, gimana, Bung? Ya, kalau saya melihat pelatih yang sekarang ini, John Herdman ini, ya saya bisa lihat ya sama seperti yang pernah kita alamin dulu, bagaimana kita di Indonesia dengan pelatih baru, dengan pelatih yang ya istilahnya bukan dari mantan pemain sepak bola, dan beliau saya lihat juga punya karakteristiknya juga unik juga gitu loh. Jadi ya saya berharap dengan John Herdman ini kita bisa memperbarui atau memberikan warna yang terbaru ya buat sepak bola Indonesia, warna yang berbeda lagi. Kemarin dari Asia, terus ada dari Belanda juga, terus sekarang sebenarnya kan orang Inggris yang ngelatih di Kanada. Jadi ya saya berharap John Herdman lebih cepat adaptasinya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, Mbak Valen. Menarik, Anda menyoroti bahwa pelatih asal Inggris. Nah, ini kan biasanya tuh terlihat tegas ya. Apakah ini memang cocok untuk pemain timnas kita? Cocok atau tidak cocoknya kan tinggal bagaimana nanti John Herdman secepatnya bekerja untuk bisa melihat kualitas pemain-pemain kita. Pemain-pemain kita kualitasnya juga tidak beda jauh ya sebenarnya. Tinggal bagaimana mereka mendapatkan jam terbang di timnya masing-masing. Apalagi di Indonesia sudah banyak yang naturalisasi pindah bermain di Indonesia. Ya contoh Tom Hai, terus ada Eleanor Enders kan gitu. Tapi di satu sisi kita pemain kita juga di luar negeri juga banyak gitu loh. Jadi ya secepatnya John Herdman bisa dengan staf pelatih untuk bisa secepatnya menggabungkan mereka. Apalagi ini beberapa bulan ke depan ini kita sudah punya event yang sangat dekat gitu loh Mbak. Jadi paling enggak John Herdman setelah diperkenalkan ini harus tetap bekerja. Betul Mbak Valen. Ini kan Herdman itu dikenal sebagai motivator ulung ya. Kalau Anda melihat dari POV pemain, seberapa pengaruh sih sosok pelatih di ruang ganti pemain? Sangat penting ya Mbak ya. Karena saya juga ada beberapa pelatih yang terpenting adalah bagaimana mengkondisikan pemain-pemain di locker room. Istilahnya di ruang ganti gitu. Bagaimana ya sekarang contohnya banyak pemain tim-tim Eropa di ruang gantinya mereka terjadi konflik, pasti di pertandingan juga tidak akan terjadi juga gitu loh. Maksudnya terjadi friksi pasti. Makanya kalau yang terpenting adalah di ruang ganti dulu Mbak. Ruang ganti berjalan dengan baik, normal, dan semuanya bisa terkondisikan. Ya di dalam pertandingan pasti juga akan terkondisikan gitu loh Mbak. Karena kan yang sebelumnya kita juga banyak berita hal-hal yang seperti itu, dan akhirnya pertandingan juga tidak akan berjalan dengan maksimal. Mau strategi apapun, tapi kalau di ruang ganti mereka tidak respect, tidak hormat, ya pasti akan di pertandingan tidak akan terjadi gitu loh. Kita pernah ngalamin bagaimana kalau kondisi ruang ganti bagus, otomatis kok permainan kita juga akan muncul. Tapi ya semuanya kembali ke mentality kita gitu Mbak. Oke, artinya pembawaan Herdman ini tergolong tenang gitu ya? Atau gimana sih kalau pandangan Anda, Bung? Ya saya lihat istilahnya ya tenang iya, tapi kan pasti ya semuanya kembali ke keseluruhan kepelatihan gitu loh Mbak. Ya kita lihat prestasi Herdman di Kanada.
bagaimana ya 38 tahun atau 36 tahun nggak pernah masuk Piala Dunia dan akhirnya bisa masuk Piala Dunia. Dan ini ya yang kita cari sebagai motivator juga, terus dia pinter juga menerapkan strategi, terus pemain-pemainnya juga pilihan dia juga beberapa ada di Eropa juga, di Kanada gitu loh, mau cewek mau putra mau putri gitu loh. Jadi ya saya berharap ini secepatnya, karena event yang terdekat ini adalah FIFA Series. Ya, FIFA Series ini penting buat kita juga, dan setelah itu ada event-event yang lain gitu loh, Mbak. Ya, kita harapkan semoga dalam kepelatihannya rasa enjoy itu tertanam baik dari sisi pelatih ataupun juga pemain, sehingga yaitu prestasi yang kita harapkan naik ranking di FIFA Series itu benar-benar terwujud, dan lagi-lagi target Piala Dunia bisa kita dapatkan di 2030 nanti. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, ex pemain Timnas era 90-an Bung Nunung Indrianto Nugroho. Terima kasih, selamat malam, salam olahraga. Malam Mbak Balayan semuanya, terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Slamet ditemukan meninggal dunia. Anda masih menyaksikan Kompas Malam. Saudara, tanah ambles terjadi di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Pergerakan tanah mengancam keberadaan jalan kabupaten yang menjadi akses warga. Lubang besar dampak pergerakan tanah di Desa Pondok Balik terus meluas. Akibatnya, akses utama transportasi dan distribusi hasil pertanian warga lintas Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah terancam. Luasan longsoran dilaporkan mencapai lebih dari 27.000 meter persegi dan terus mengalami pergerakan. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, khususnya untuk memuat hasil bumi masyarakat Kecamatan Ketol, ini salah satu jalan yang terdekat untuk menuju ke Birun dan sekitarnya. Hari ini sudah tergerus turun tanahnya, tinggal sisa sekitar 2,5 meter atau 3 meter lagi menuju ke badan jalan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pengalihan jalan. Ini sedang dikerjakan, alat berat sedang berada di sini, dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tengah. Informasi lain, saudara, seorang pendaki yang dilaporkan hilang selama 17 hari di Gunung Slamet ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan di kawasan Pos 9 pendakian Gunung Malang, area Watu Langgar. Lokasi penemuan jasad korban tidak jauh dari titik ditemukan rekannya yang selamat. Korban merupakan seorang pendaki bernama Syafiq Ridan Ali Razan yang diduga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi korban menuju pos pendakian melalui jalur timur Dipajaya, Desa Celekatakan, Pulau Sari, Pemalang. Saudara Ali Syafiq survivor yang kemarin hilang di Gunung Slamet pada hari ini telah diketemukan dengan kondisi meninggal dunia. Dan keluarga Bapak Dani beserta Ibu senantiasa diberikan ketabahan serta bisa menerima kondisi apapun yang terjadi pada saudara Ali Syafiq. Syafiq Ali, pendaki asal Magelang yang baru berusia 18 tahun, dinyatakan hilang pada 28 Desember 2025. Tim SAR gabungan dapat informasi dari 2 perempuan pendaki yang sempat bertemu Syafiq di sekitar pos 3. Keduanya sempat mengikuti Syafiq turun, namun jejaknya hilang di tengah perjalanan. Setelah 17 hari dalam pencarian, pada 14 Januari 2026, Syafiq Ali ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Jenazah Ali, siswa kelas 12 SMA, ditemukan di lereng puncak selatan Gunung Slamet di antara jalur Gunung Malang dan Baturaden. Seperti apa proses evakuasi korban yang ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Ari, selamat malam. Korban ditemukan di pos 9 jalur pendakian via Gunung Malang. Dan apakah saat ini korban sudah dievakuasi ke base camp pendakian? Selamat malam.
Valen dan juga saudara, informasi terakhir didapat dari pos Dipajaya atau basecamp Dipajaya di Desa Lekatakan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Proses evakuasi jenazah Syafiq Ali yang ditemukan di sekitar pos 9 pendakian Gunung Slamet hingga kini terus dilakukan. Namun proses evakuasi sempat tertunda dikarenakan cuaca di area puncak menuju ke base camp ini terjadi hujan deras dan berkabut. Namun informasi yang kami terima barusan bahwa proses evakuasi dilanjutkan kembali ke base camp ini meskipun tadi sempat dihentikan. Dan hingga kini para relawan yang ingin mengevakuasi atau membantu Syafiq Ali ini, jenazah Syafiq Ali terus berdatangan di base camp Dipajaya di Pemalang, Jawa Tengah ini. Valen. Iya, Ari, kami ingin konfirmasi pada Anda, apakah benar korban ini hilang saat mencari bantuan untuk temannya yang mengalami kram kaki? Ya, Valen dan juga saudara, korban ini memang dinyatakan hilang pada 17 hari yang lalu atau sekitar 27 Desember 2025 dan 3 hari kemudian temannya yaitu bernama Himawan ditemukan oleh para relawan. Nah, ini dia. Yang jadi pertanyaan adalah Himawan saat ditemukan ini memang mengatakan bahwa dia saat berpisah dengan Syafiq Ali ini memang kondisinya sedang kram kaki dan Syafiq Ali berniat untuk mencari bantuan kepada pendaki lain untuk menolong Himawan ini. Namun tak kunjung datang, Syafiq Ali tidak berhasil ditemukan oleh Himawan dan Himawan turun ke base camp ditemukan oleh relawan dan 17 hari kemudian Syafiq Ali ditemukan meninggal dunia di sekitar pos 9 di jalur Gunung Malang atau sekitar 5 km dari pos 9 ini. Baik, melaporkan lengkap jurnalis Kompas TV Ari Himawan langsung dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Menteri Keuangan Purbaya memastikan akan mengevaluasi menyeluruh terhadap internal Direktorat Jenderal Pajak usai OTT KPK. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengevaluasi menyeluruh terhadap internal Direktorat Jenderal Pajak setelah KPK menggeledah sejumlah kantor pajak untuk mengusut kasus suap pejabat pajak. Kasih jalan. KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hari kemarin. Dalam penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari penggeledahan KPP Madya Jakarta Utara yang menjerat 3 pejabat pajak sebagai tersangka. Penggeledahan untuk mengusut kasus suap, pengurangan pembayaran pajak yang merugikan keuangan negara hingga 60 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum di KPK dan akan mengevaluasi internal. Secara hukum itu kan pasti pegawai keuangan sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan yang masih pegawai keuangan, jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka stop ini stop itu. Akan evaluasi seperti apa, yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputer-puter lah, yang kelihatan terlibat jangan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. KPK Maraton melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Juru bicara KPK menyatakan penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak dilakukan karena proses dan mekanisme penilaian tarif PBB melibatkan kantor pusat. Sehingga KPK menduga
ada aliran uang dari tersangka ke Ditjen Pajak di kantor pusat. KPK akan menelusuri siapa penerima dan nilai uangnya. Tentu mendalami terkait dengan proses dan mekanisme penilaian dan pemeriksaan PBB, di mana dalam mekanismenya juga melibatkan kantor pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif, sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa. Selain itu juga diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat, sehingga ini juga masih akan terus ditelusuri kepada siapa saja, nominalnya berapa. Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara soal pertemuannya dengan dua tersangka fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Jokowi menyebut pertemuan itu bisa jadi pertimbangan untuk melakukan restoratif justice. Dalam pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di kediamannya di Solo pekan lalu, Jokowi tidak merinci apa yang menjadi pembahasan. Namun menurutnya pertemuan itu bisa menjadi pertimbangan untuk proses restoratif justice. Meski demikian, kewenangan ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya. Dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Sebelumnya, dua tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi dan pencemaran nama baik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan yang dilangsungkan pada Kamis 8 Januari itu berlangsung secara tertutup. Dan hingga kini, kasus fitnah ijazah palsu Jokowi masih berproses di Polda Metro Jaya. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Pasukan keamanan Iran menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran anti pemerintah di Grand Bazaar di pusat Teheran. Pasukan keamanan Iran menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran anti pemerintah di Grand Bazaar di pusat Teheran. Asap tebal gas air mata mengepul untuk menghalau demonstran. Departemen Intelijen Iran mengeluarkan pernyataan telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk melanjutkan operasi di Teheran dan menangkap sekelompok orang yang diduga mengorganisir kegiatan selama kerusuhan. Otoritas Iran mengklaim telah memperoleh bukti keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam kerusuhan dari pengakuan para tahanan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengungkap komunikasi dengan WNI di Iran masih mengalami kesulitan di tengah situasi yang terus memanas. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari lokasi rawan sambil menyiapkan langkah antisipasi termasuk evakuasi jika diperlukan. Komunikasi agak sulit ke Iran, hanya kan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan. Harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, memperhatikan perkembangan situasi. Saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Dan informasi tadi menjadi penutup Kompas Malam hari ini. Kami ingatkan untuk selalu penuh kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.